Oke, nah nakama, akhirnya bocoran One Piece chapter 1076 itu telah dirilis. Thanks a lot for Redon and Ethan Bobby. Nah, chapter kali ini tuh sungguh bikin kita excited dan penasaran parah nih. Tahu kenapa? Ya, kelompok Akagami Sang itu telah sampai di Elbaf. Dan berarti ini bisa jadi nih akan bertemu dengan para kelompok Eustace Captain Kid. Nah, satu di antara momen yang kita tunggu-tunggu ke depannya nanti jika Shanks memang sudah menunggu di sana. Nah, maka reuni besar-besaran itu akan beneran terjadi nih. Dan yang tak kalah penting dalam poin-poin di chapter kali ini tuh sungguh gila nih, dan ada beberapa hal-hal intinya. Nah, bersiaplah mendengarkan ini nih, dan kita akan breakdown lebih dalam One Piece chapter 1076. Oke, kita mulai membahasnya dari sini. Yo nakama, DR TV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai One Piece chapter 1076 dengan judul Teman Lama. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Ada beberapa poin-poin inti dari bocoran One Piece chapter 1076 ini. Dan salah satu poin yang paling mencuat ini adalah tentang datanya bajak laut Yonko dunia baru di negeri para raksasa itu. Pertama adalah kedatangan Shanks di Elbaf. Nah nakama, ini adalah salah satu hal yang paling bikin penasaran kita nih, karena Akagami Shanks dan para kelompoknya itu dia telah berada di negeri para raksasa Elbaf. Bahkan Shanks sendiri dengan beberapa krunya itu bertemu dan berkumpul dengan para raksasa yang kita kenal di masa lalu, Brogy dan juga Dory. Nah, saya pikir nih judul yang merujuk dengan kata old friend atau teman lama di sini tuh sepertinya adalah Brogy dan juga Dory ini, dua raksasa yang sempat ditemui para kru Mugiwara dan juga Luffy di masa lalu. Ternyata mereka itu adalah teman dari Akagami Shanks Yonko rambut merah. Memang ini sudah sangat wajar sih, karena Shanks sendiri itu juga sudah sejak lama diisukan penjaga terbesar negeri para raksasa tersebut, karena ya dia juga itu berhubungan dengan giant-giant di pulau tersebut. Oke, yang kedua itu adalah Luffy dan juga Lucci. Nah, di sini memang terusan dari panel kemarin nih, di mana Lucci dan juga Kaku itu meminta tolong untuk membebaskan mereka karena harus bertemu dengan para Serapim. Dan akhirnya di chapter ini Lucci dan Kaku itu benar-benar dibebaskan oleh Luffy dan juga Zoro. Tak berhenti sampai di situ saja, bahkan keduanya itu membentuk sebuah kombinasi di mana Luffy dan juga Lucci itu bertempur melawan S-Bear, di mana itu adalah Bartolomeo Kuma. Sementara Zoro dan juga Kaku itu bertempur menghadapi Ace Howe, itu adalah Serapim dari Mihawk. Di sini dikatakan lagi bahwa Ace Howe itu memiliki power kekuatan dari Dust Bones Mr. One, di mana salah satu kekuatannya itu juga merujuk pada buah iblis Supa Nomi. Dan ini mengejutkan pula nih jika itu diambil dari referensi rekan dari krokodil tersebut. Nah, ini akan bakalan lebih menarik sih. Nah, selanjutnya informasi ketiga itu adalah mengenai dari Dr. Vegapunk. Di sini dijelaskan tentang sebuah informasi bahwa Vegapunk itu dipenjara bersama dengan beberapa agen dari CP0. Kami masih bingung di sini karena informasinya itu apakah yang dimaksud itu adalah real Vegapunk atau Vegapunk Stella nih. Tetapi yang jelas mereka itu telah dikurung kurang lebih 1 bulanan. Ini menarik memang jika informasi mereka seperti itu, karena prosesnya ini ternyata sudah memakan waktu yang cukup lama loh. Nah, next keempat itu adalah Kid's Pirate. Sebuah informasi yang ditunggu-tunggu oleh para fans tentu adalah Eustace Captain Kid sendiri. Di sini dikatakan bahwa Kid dan para kelompoknya itu telah berada di negeri para raksasa. Nah, menarik memang karena keberadaan mereka di Elbaf itu juga dibarengi dengan para kelompok Yonko rambut merah, yang notabene tangan Kid hilang itu karena kelompok tersebut. Nah, dari 4 poin itu tadi yang menjadi spoiler gambaran besar One Piece 1076 itu selesai. Namun sayangnya lagi-lagi nih One Piece minggu depan itu libur guys. Jadi ya kita akan sabar lagi menantikan informasi selanjutnya. Jadi dalam 1 minggu ke depan pasti akan banyak teori-teori yang bertebaran. Oke, kita akan bahas prediksi dari beberapa chapter ini secara lebih luas lagi, dan akan kita hubungkan dalam kejadian One Piece 1075 kemarin ke 1076 ini. Memang nih ada sesuatu yang sangat menarik untuk kita bahas, salah satunya itu adalah Serapim. Seperti yang kita tahu, bahkan kemarin itu Saka ini kebingungan ketika ruang kontrol itu tuh meledak, dan sebelum itu ia melihat bayangan seseorang. Nah, di samping itu Vegapunk Pythagoras ini juga rusak tubuhnya. Untung nih versi kecilnya itu selamat. Dan setelah kejadian itu para Serapim seperti buah Hancock kecil muncul dan mematungkan Vegapunk York dan meledakkan para kelompok Franky dan di sana dengan Vegapunk lainnya.
Bahkan setelah momen itu Arya itu berpindah kepada kelompok Luffy dan juga Zoro, di mana Vegapunk Sokka juga ikut keluar ruangan saja kaget nih karena Seraphim Kuma dan juga Seraphim Mihawk itu sudah dihadang oleh Roronoa Zoro. Nah, Sokka bahkan mengatakan seperti ini, sebenarnya kalian ini sedang dijalankan oleh perintah siapa? Nah, di saat momen Sokka yang panik karena mereka tak mematuhi perintahnya itu, para Seraphim itu malah mulai menyerang para agen CP0. Menariknya di sini nih, ternyata Zoro itu adalah orang yang tak ingin CP0, Lucci dan juga Kaku itu mati, karena Seraphim akan menyerang mereka ketika mereka itu tak berdaya nih. Bahkan dari serangan itu, mereka Sokka, Luffy, Zoro dan para agen CP0 itu terpental jauh. Dan karena insiden itulah Kaku dan juga Lucci itu bangun dan mengatakan sesuatu. Mugiwara, Roronoa, kita kesampingkan dulu permusuhan kita. Sekarang haruskah kita bekerja sama? Lalu kalian lepaskan borgol ini dan kami pasti akan sangatlah berguna. Dan di saat bersamaan itu, ketika masa genting, Sokka itu menyimpulkan sebuah informasi nih. Jika perintahku saja tak didengarkan, maka artinya yang memberi perintah itu adalah Vegapunk. Dan jika semua ini dihubungkan, jaringan komunikasi yang diputus ini, maka kita terperangkap di bariri ini. Dan dari semua ini, maka seseorang ingin membunuh kita semuanya. Nah, benarkah ada pengkhianat di antara para Vegapunk sendiri? Dan itulah yang mendasari di chapter 1076 ini, di mana Luffy, Zoro itu benar-benar membebaskan Lucci dan juga Kaku, para agen CP0 itu untuk bertempur menghadapi dua Seraphim di depannya ini. Nah, dimana sepertinya nih, spoiler itu akan diketahui bahwa Luffy dan Lucci itu menghadapi Seraphim Kuma, sementara Zoro dan Kaku itu melawan Seraphim Mihawk. Nah, itu sungguh kemampuan yang sangat menarik nih untuk kita nantikan. Nah, pasalnya itu gini loh, seperti prediksi kita di beberapa waktu ke belakang, Seraphim itu memang sebuah mahakarya besar dari Vegapunk sendiri, tetapi kontrol tertingginya itu berada di para Gorosei. Dan mereka memang menginginkan sebuah cyborg yang bisa patuh nih dengan kekuatan dari sisi Bukai dan penggabungan suku ras Lunarian. Namun Seraphim itu tak hanya masalah besar bagi para bajak laut, tetapi untuk kubu manapun jika mereka nyerangnya nih dan berikan perintah ngawur. Dan bukti inilah yang mendasari bagaimana orang-orang pemerintahan dunia seperti Cyberpol saja itu bisa dihancurkan. Mereka sebenarnya sangat kerepotan jika menghadapi Seraphim seorang diri, karena kekuatan bertemu mereka itu begitu luar biasa, sama halnya dengan para bajak laut dunia baru. Nah, yang lebih mengesankannya lagi, Seraphim itu bisa bertumbuh dewasa pada nantinya. Maka dari sinilah para fans itu banyak menteorikan jika Seraphim itu tak akan bisa tumbuh dewasa, karena banyak para bajak laut ataupun kelompok khusus dari pemerintahan dunia itu dan angkatan laut begitu membencinya dan ingin menghancurkannya karena mereka tak pandang kawan maupun lawan. Nah, mereka itu hanya bergerak pada otoritas mereka. Orang-orang yang memegang sip kontrol naik ke Sentomaru, naik level lagi nih para Vegapunk dan Real Vegapunk. Dan dari mereka semua itu masih ada kontrol level tertingginya itu ada pada Gorosei 5 bintang tertua. Nah, artinya jika Gorosei sudah memberikan perintah, maka Seraphim itu akan tunduk kepada mereka dan tak akan ada keraguan akan hal itu. Interesting. Nah, chapter ini memang sungguh penuh kejutan nih. Gimana pendapat kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai bocoran One Piece chapter 1076 itu, teman lama merujuk kepada Dory dan juga Broly serta Kagami. Thanks a lot guys, selamat nonton video ini and we'll be come back again.